Salam luar biasa dahsyat. Perkenalkan, saya Rizal. Selamat datang di channel saya. Pernahkah kamu berdiri di tepi pantai dan menyadari bahwa samudra yang begitu luas sebenarnya bergerak mengikuti pola yang sangat presisi, meskipun dari permukaan tampak kacau. Ekonomi kita pun berjalan seperti itu. Hari ini, saya akan membawa kamu semua untuk melihat peta rahasia Jawa Timur di tahun 2025. Bayangkan, seorang nakoda di era Majapahit berabad-abad yang lalu di tanah ini, ia harus memutuskan tetap berlayar di saat awan hitam menggantung di cakrawala. Keputusannya mungkin bukan berdasarkan rasa takut, tapi berdasarkan pemahamannya pada arah angin. Pikiran kita seringkali terjebak dalam peta yang salah. Kita menganggap ketidakpastian itu adalah musuh. Padahal, dalam ketidakpastian hanyalah kurangnya informasi. Jika kita mengubah cara kita melihat data, realitas kita pun akan berubah. Seperti sebuah bendungan yang besar yang sedang dibangun. Ada momen di mana air harus ditahan agar tekanannya cukup kuat untuk memutar turbin dan menghasilkan cahaya bagi jutaan orang. Itulah yang sedang terjadi pada infrastruktur Jawa Timur. Dan di pusat itu semua ada satu angka penting, 5,22%. Inilah detak jantung Jawa Timur pada triwulan 3 tahun 2025. Mari kita bedah mengapa detak jantung ini lebih kuat daripada denyut nadi nasional. Dunia saat ini sedang mengalami apa yang saya sebut sebagai noise global. Indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi global itu menyentuh di angka 352,08. Hal ini itu seperti badai pasir yang mengaburkan pandangan para pemimpin dunia. Amerika dengan tarif resiprokalnya, Eropa dan Tiongkok yang sedang mencari keseimbangan baru. Namun, ingat, badai tidak pernah menghentikan arah kompas. Di Jawa Timur, mereka tidak fokus pada badainya, tapi bagaimana cara memperkuat lambung kapal. Lihat grafik ini. Saat rata-rata nasional berada di 5,04%, Jawa Timur melesat di 5,22%. Banyak orang bilang, tapi ini kan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Saya katakan, ini bukan perlambatan. Ini adalah rekalibrasi. Ibarat seorang pelari maraton yang mengatur nafas di kilometer ke-30 agar bisa melakukan sprint di garis finish. Jawa Timur tetap berada di atas level psikologis, yaitu di atas 5%. Apa pendorongnya? Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,92% dan investasi melonjak ke 7,09%. Mengapa? Karena masyarakat Jawa Timur memiliki kepercayaan diri. Investasi ini seperti menanam benih di tanah yang subur. Proses atau proyek strategis nasional seperti Tol Propowangi dan Bendungan Bagong bukan sekedar aspal dan beton. Proyek tersebut adalah syaraf dan pembuluh darah yang baru bagi perekonomian yang ada di Jawa Timur. Sektor pertanian tumbuh 4,29%.
Hal ini terjadi karena adanya fenomena kemarau basah. Ini merupakan bukti resiliensi alam. Sektor konstruksi juga menjadi penopang. Memang, sektor perdagangan dan sektor industri melambat karena ekspor ke luar negeri yang melandai. Namun, melandainya ekspor adalah merupakan sinyal untuk memperkuat pasar domestik dan melakukan hilirisasi, bukan untuk menyerah pada keadaan. Meskipun ada moderasi, neraca perdagangan Jawa Timur tetap surplus di angka 44,93 triliun. Ini luar biasa. Ekspor memang melambat karena permintaan global yang melemah, terutama dari mitra utama. Tapi surplus ini merupakan jawaban atau menunjukkan bahwa daya saing dari produk-produk yang ada di Jawa Timur itu tetap kokoh. Jawa Timur tidak hanya menjual barang. Jawa Timur menjual nilai atau value yang tetap dicari dunia pada saat badai terjadi. Strategi masa depan Jawa Timur ada di sini. East Java Investment Forum. Bayangkan, 187 investor dari dalam dan luar negeri berkumpul. Mereka bukan hanya datang membawa uang, mereka membawa kepercayaan dengan fokus pada proyek ready to offer dan kawasan ekonomi khusus. Jawa Timur sedang membangun jembatan emas menuju ekonomi yang eksklusif. Jawa Timur benar-benar memposisikan diri sebagai gerbang baru Nusantara. Mari kita sekarang berbincang tentang ketahanan pangan. Jawa Timur menyumbang 45,7% gula nasional. Jawa Timur merupakan lumbungnya gula. Memang tantangannya adalah mesin pabrik yang sudah tua. Ibarat punya koki yang handal, tapi kompornya butuh diganti. Solusinya adalah program bongkar ratun dan revitalisasi pabrik yang merupakan langkah konkret menuju swasembada gula di tahun 2028. Manisnya ekonomi Jawa Timur akan dirasakan hingga ke meja makan setiap rakyat Indonesia. Lalu, rekomendasi kebijakannya apa yang diperlukan? Ada 4 pilar. Yang pertama, jaga daya beli lewat pengendalian inflasi. Kedua, akselerasi infrastruktur proyek strategis nasional harus dilaksanakan tepat waktu. Ketiga, diversifikasi pasar ekspor ke negara non-tradisional. Dan keempat, hilirisasi industri. Ini bukan sekedar teori. Ini adalah roadmap untuk memastikan bahwa pertumbuhan Jawa Timur tidak hanya cepat, tapi juga bermartabat. Jadi, angka 5,22% itu bukan sekedar statistik. Itu adalah bukti ketika dunia goyah, Jawa Timur tetap tegak berdiri dengan fondasi konsumsi dan investasi yang solid. Ingat cerita bendungan di bagian awal tadi? Kini Jawa Timur mulai melihat cahaya dari turbin yang berputar. Infrastruktur yang dibangun hari ini adalah jawaban untuk kemakmuran hari esok. Sekarang kamu sudah punya nih pengetahuan tentang ekonomi Jawa Timur yang sudah diperbarui. Kamu tidak lagi melihat tantangan global sebagai hambatan, melainkan sebagai feedback untuk terus bertumbuh lebih kuat secara internal.
Sama seperti nakoda Majapahit yang akhirnya berhasil merapat ke pelabuhan dengan muatan penuh berkat kecerdasannya untuk membaca arah angin. Jawa Timur itu sedang menavigasi jalannya menuju masa depan emas. Sebab pada akhirnya ekonomi bukan hanya tentang uang semata, tetapi tentang resiliensi jiwa manusia. Terima kasih Anda dan kamu-kamu semua telah menyimak analisis mendalam ini. Ingat, subscribe, like, dan komen tentang pembahasan kali ini. Sampai jumpa pada konten berikutnya dan mari terus menjadi bagian dari pertumbuhan Jawa Timur yang luar biasa. Salam luar biasa dahsyat.